Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur Kau berikan kepada kami contoh teladan untuk menjadi manusia yang baik, yang berintegritas, yaitu dalam diri Santo Yosef. Bantu kami untuk memiliki ketegasan, keteguhan, dan ketangguhan dalam menghayati kehidupan lewat Santo Yosef. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan atau peringatan Santo Yosef sebagai pekerja dan disebut dengan Hari Buruh Internasional. Dan karena itu libur, kita menghormati para pekerja di seluruh Indonesia, seluruh dunia untuk menuntut hak-hak mereka yang pantas dan layak sebagai manusia, sebagai keluarga. Satu. Yang kedua, kenapa Santo Yosef sebagai pekerja? Karena penting bagi kita pribadi Santo Yosef seorang yang lelaki sungguh-sungguh gitu loh. Kelemahan manusia keluarga zaman sekarang karena peran lelaki dalam keluarga itu sangat lemah. Maskulinitas yang dalam diri manusia itu sangat lemah. Dan itulah mereka kehilangan pribadi yang tangguh, yang kokoh, yang kuat, yang hebat. Ya, dan itulah kita bisa melihat dalam diri Yosef. Dia tidak banyak omong, tetapi dia taat untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Dia sedia untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Dia seorang pribadi yang tangguh, yang kuat. Kalau dia seorang yang lemah, maka tidak mungkin dia berjalan dari Israel menuju ke Mesir untuk melarikan diri karena perbuatan si Raja Herodes yang membunuh anak-anak. Dan kita bisa melihat, saya melihat bahwa determinasi dari Yosef itu luar biasa. Ketegasan dia untuk mengatakan ya, meskipun tidak dikatakan dengan mulut, tetapi dia melakukan itu. Ya, tidak hanya dengan mulut, tetapi dengan melakukan. Dan itu yang kita harus tiru dalam diri Yosef. Jadi dalam batinnya dia bisa membedakan mana baik dan tidak. Ya, lalu dia menjalankan dengan taat, setia, dan tekun. Ya, bagaimana dia membawa Yesus kecil ke Yerusalem, mempersembahkan Yesus ke Yerusalem, mencari Yesus pada umur 12 tahun. Itu tidak mungkin tanpa ada ketegasan. Ya. Meskipun kalau kita raba dan kita lihat bukan yang gampang. Ya, bagaimana dia sebagai seorang pekerja, seorang tukang yang memberikan kehidupan bagi Maria dan Yosef, dan Maria dan Yesus dengan bertukang itu. Ya, dan kita bisa melihat kalau karya Santo Yosef di suatu daerah Santa Fe di Amerika, di mana balkon dari gereja itu yang dibuat oleh Yosef dengan sangat indah dan sampai sekarang masih berlangsung dengan tangga yang luar biasa. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana karya Yosef, bisa melihat dari karya yang indah, yang bagus, yang luar biasa itu. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan kepada Anda? Mari kita menghayati kemaskulinitasan kita. Bukan dalam artian yang jelek, ya, tapi lelaki yang sungguh lelaki, perempuan yang sungguh tangguh dan kuat juga seperti Maria. Maka kita bersyukur dalam gereja Katolik. Dua tokoh ini menjadi simbol, menjadi kekuatan bagi kita untuk taat, setia, teguh menjalankan kehendak Tuhan. Itu kuncinya menurut saya. Nah, bisa kita lihat dalam orang-orang yang seperti ini akan berbuah banyak. Orang-orang seperti ini akan menghasilkan buah-buah anggur yang luar biasa. Karena dia masih connectedness dengan pokok anggur, ya. Maka kalau kita melihat pokok anggur, cabang-cabang yang bersatu dengan pokok anggur akan menghasilkan buah-buah yang melimpah. Dan itu bisa kita lihat dalam diri Yosef, para kudus, para santo-santa di seluruh dunia yang memberikan segala-galanya karena bersatu dengan pokok anggur. Dan itulah juga seorang yang taat kepada kepada tradisi gereja, tradisi yang kuat dalam bangsa Yahudi. Maka Yosef juga menyadari tradisi budayanya, ya, dan melakukannya, menjalankannya, menghayatinya. Ya, jadi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa melupakan sejarah budaya kita sebagai orang Jawa atau sebagai orang Batak, sebagai orang Flores. Itu tetap kita hormati, ya, seperti Yosef, seperti Maria juga.
Jadi satu hal yang menurut saya yang harus kita sadari di masa ini, di zaman ini adalah ketegasan Yosef. Kerinduan untuk menjalankan dan mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita melihat Tuhan, maka Tuhan akan datang kepada kita dan mengubah hidup kita. Yesus mengatakan, kalau engkau mencintai aku, Bapa dan aku akan tinggal dalam dirimu. Wah, ini luar biasa. Bapa dan aku. Dan Roh Kudus juga akan tinggal dalam diri kita. Maka carilah Tuhan ya, di atas segala sesuatu. Dan bagaimana mencari Tuhan? Ketika kita menghadapi situasi yang berat, sulit, salib-salib berat dalam hidup kita, disitulah kita bisa berpegang ya. Ketika kita menghadapi jalan buntu kehidupan, peganglah Kristus di atas segala sesuatu. Semoga Anda dan saya, para pekerja, para buruh, para siapa saja yang bekerja untuk kebaikan orang lain, kita patut syukuri, kita patut dukung, kita jaga mereka supaya mereka sungguh menjadi manusia yang sungguh-sungguh untuk keluarga mereka, untuk bangsa negara, dengan karya nyata, dengan karya yang baik bagi manusia yang lain. Tuhan memberkati kita semua, dan semoga Santo Yosef bekerja, membuat kita bekerja demi kemuliaan Tuhan, dan bukan demi kemuliaan diri kita juga masing-masing. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.